Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air, pada hari Jumat 2 Mei lalu ada peristiwa sangat penting yang datang dari tokoh-tokoh PABRI, Persatuan Purnawirawan ABRI dan Polri, LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, PP Polri, Persatuan Purnawirawan Polri, dan PRIP, Persatuan Istri Purnawirawan TNI Polri. Nah, mereka itu membuat pernyataan sikap yang terdiri dari 5 poin. Pertama, wadah Purnawirawan TNI Polri adalah PABRI. Kedua, soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. Ketiga, Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat pada konstitusi. Keempat, Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Astacita. Dan kelima, Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Nah, 5 pernyataan sikap dari para Purnawirawan TNI Polri ini punya semangat dan komitmen kebangsaan yang lebih kurang sama dengan tuntutan dari para purnawirawan yang di-endorse dan ditandatangani oleh Pak Sutrisno pada 18 April yang lalu. Nah, yang tidak disetujui mereka, tokoh-tokoh purnawirawan yang bergabung di POPABRI dan Legiun Veteran Republik Indonesia dan lain-lain, adalah upaya pelengseran atau pencopotan Wapres Gibran, mengingat Gibran sudah lewat proses hukum di MK. Nah, kalau saya boleh menggunakan hak menyatakan pendapat saya yang dijamin oleh undang-undang, saya tegas mengatakan bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam PABRI itu bisa dikatakan loyalis Jokowi yang belum mampu move on dan cenderung lupa dan masih berat mengakui bangsa Indonesia sejak 20 Oktober tahun lalu sudah punya presiden baru, seorang purnawirawan TNI juga, bernama Presiden Prabowo Subianto. Saya harap saya tidak salah kalau menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menerima usulan pencopotan Gibran Fufufafa dari jabatan sebagai Wapres yang oleh masyarakat luas dinilai memang tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, dan moralitas sebagai Wapres Republik Indonesia. Gibran itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan oleh bapaknya dengan harapan Gibran jadi Presiden Republik Indonesia periode 2029 sampai 2034. Jadi lewat menekuk-nekuk konstitusi dan lewat pamannya sebagai ketua MK, Anwar Usman, yang sering berucap, saya hanya takut pada Allah. Mr. Fufufafa bisa jadi wakil presiden karena ulah ketua MK waktu itu. Nah, harian Bangkok Post pada 19 Oktober 2024 membuat berita berjudul How Indonesia's Transformative Leader Tarnish His Legacy. Bagaimana pemimpin transformatif, yaitu maksudnya Jokowi, itu mengotori legasinya sendiri. Jokowi muncul dari daerah kumuh, melambung jadi presiden, namun menjelang akhir jabatannya, dia dituduh menenggelamkan demokrasi dengan jalan membangun dinasti politik. Jadi aslinya, Joko Widodo rose from a slum to the presidency, but with his tenure ending, he is being accused of undermining democracy by trying to install a political dynasty. Jadi para purnawirawan yang tidak setuju Gibran dimakzulkan dan diganti, saya duga karena kesetiaan puncak mereka tetap pada bekas Presiden Jokowi. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang paling dekat dan setia dengan RRC, Republik Rakyat China, dan pemimpin China, Mr. Xi Jinping. Misalnya, pada 27 dan 28 Juli 2023 di Chengdu, China, Jokowi membuat 8 kesepakatan dengan Mr. Xi Jinping maksudnya, yang berisi 8 poin, tetapi paling tidak ada 5 poin yang sangat mengganggu bagi Indonesia. Yaitu pertama,
nota kesepahaman tentang pusat penelitian dan perkembangan bersama. Jadi akan ada kegiatan research and development, membangun research and development bersama China, mengandung bahaya besar jelas. Karena orang-orang China bisa menyelidiki kekayaan tambang kita, hutan kita, lautan kita, bahkan kondisi pertahanan kita, keamanan kita, dan semuanya. Sehingga seluruh isi perut Indonesia akan diketahui oleh China. Kedua, rencana aksi kerjasama bidang kesehatan. Bisa-bisa seluruh rumah sakit Indonesia digusur oleh ribuan rumah sakit China karena kemampuan pendanaan China yang ratusan kali lebih kuat dari Indonesia. Ketiga, digarisbawahi pentingnya pendidikan bahasa Tiongkok buat Indonesia. Bahasa Mandarin direncanakan harus diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Keempat, kerugian ekonomi di mana Indonesia harus jadi tukang tadah produk-produk China yang pasti akan menggeser produk Indonesia. Kita tahu hampir semua pabrik tekstil itu bangkrut ya karena ada banjir item serupa dari Tiongkok daratan yang menenggelamkan kemampuan teman-teman kita yang bergerak di bidang industri tekstil. Kemudian kelima, China akan membantu pembangunan IKN yang bisa menjadikan Indonesia lebih mudah dicaplok China perlahan-lahan. Nah, saya yakin sampai sekarang Jokowi tetap dikendalikan oleh Xi Jinping karena sejak Jokowi jadi presiden di tahun 2014, Indonesia telah menjadi negara subordinat RRC. Nah, inilah kekhawatiran saya yang sangat serius. Bila para purnawirawan TNI bersimpang jalan, Indonesia otomatis semakin lemah, dan itulah yang mungkin ditunggu Jokowi sejak jadi presiden di tahun 2014. Jokowi sejatinya telah jadi fasilitator politik Lebensraum China, politik pencaplokan Indonesia oleh RRC. Lebih cepat Jokowi dibenamkan lebih bagus menurut saya. Indonesia lebih stabil dan aman. Jokowi bukan lagi aset bangsa, Jokowi sudah jadi liability, sudah jadi beban nasional. Agaknya dia tidak peduli kalau bahasa Indonesia sampai retak, bahkan sampai pecah. Tangan Jokowi yang penuh toksik, beracun, serta mematikan, dan telah menjadi alat Xi Jinping sungguh berbahaya. Jadi saya kira inilah keprihatinan saya, dan mungkin sebagian besar anak bangsa punya wawasan, punya pendidikan seperti saya. Dan mudah-mudahan Indonesia di bawah presiden yang baru, Prabowo Subianto, pelan-pelan akan terus satu demi satu program pembangunan akan dijalankan, dan jangan dibiarkan gangguan-gangguan dari bekas presiden Saudara Joko Widodo, karena jelas sekali dia adalah bukan lagi aset bangsa tapi beban, liability, dan sebaiknya memang dibenamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.